Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hidden Fans dimanapun berada, kembali lagi kita akan coba membahas beberapa berita terkait dengan sepak bola. Yang kali ini datang dari review pertandingan UCL UEFA Champions League yang sudah dilaksanakan 2 hari dalam minggu ini, kecuali satu laga yang mungkin masih kita tunggu, yaitu antara Atalanta versus Villarreal. Masih bersama rekan saya yang selalu setia bersama saya, yaitu Bung Iksan Hafiz. Selamat sore, Bung. Selamat sore. Oke, ini masih segar, bugar ya. Luar biasa. Walaupun 2 hari yang lalu beliau ini cukup berkantong matanya, sedikit berkantong Karena Inter Milan, Bung. iya. Pas pula diikuti oleh MU juga pukul 3 malam atau pukul 3 pagi dini hari ya, pagi ya. Jadi memang Bukan di jam sehat ya, Bung. iya, betul sekali. Jangan, tidak untuk dicontoh ya. Sekali Iya, namanya pertandingan UCL juga. Memang harus seperti ini. Iya, 1x2 minggu ya. Jadi Iya, betul. siapkan tenaga untuk Iya. bisa menonton dengan sehat. Oke. Saya saja harus mengganti tidur lagi, Bu. Iya. Sebelum dan sesudah seperti itu. Tapi yang jelas kita sudah mendapatkan juara grup dan runner up yang lolos ke 16 besar UCL musim 2021. Kecuali tadi yang kita sebutkan Atalanta versus Villarreal masih kita tunggu. Oke. Ini Bung, juara Bung, City, Liverpool, Ajax, Real Madrid, Bayern, Man United tentunya, Ya. Lille dan Juventus sebagai juara grup, dan diikuti oleh runner up yaitu PSG, ATM, Atletico Madrid maksudnya, Ya. ada Sporting, Inter, ada Inter tentunya, Benfica. dan ada lagi RB Salzburg ya, dan Chelsea tentunya. Bung Tobing, Chelsea Bung lolos sebagai runner up, tapi tidak apa-apa juga. Oke, kita lihat potensi pertemuan. Ini Bung, untuk undian ya, undian 16 besar, siapakah yang akan bertemu siapa ini belum tahu kita ini. Ya. Tapi yang jelas ada beberapa potensi yang ini cukup kita bahas juga kali ini, menarik juga kita bahas sama Bung Ihsan. Bung, pendapat Anda dulu Bung, juara dan runner up, apakah sudah pas ini? Mana yang juara, mana yang runner up? Wow. Ya, kita sudah melihat bagaimana akhirnya 16 besar UCL walaupun ada satu pertandingan postponed ya. Atalanta melawan Villarreal disebabkan oleh intensitas salju yang betul sekali, sangat luar biasa di KW Stadium di Atlanta ya, sehingga ditunda nanti malam. Jadi nanti malam kita sudah mendapatkan 16 besar UCL ini. Nah, untuk potensi pertemuan sendiri kita ketahui bahwasanya dalam babak 16 besar ini, Bung, sering kita baca juga sampai saat ini juga masih diterapkan nation protection ya. Jadi klub satu negara tidak saling bertemu di babak 16 besar. Nah, kemudian klub yang berada satu grup yang sama. Dan tentunya juga tidak akan bertemu ya. Seperti itu. Ini menarik juga kita, karena musim-musim sebelumnya mungkin ada juga yang sempat bertemu di 16 besar klub satu negara yang mengatakan tadi, katakan seperti itu. Kita lihat potensi pertemuan, Bung. Ini yang pertama kita ke City. Ada kemungkinan besar akan bertemu Atletico Madrid, Pep versus Diego Simeone. Ada Sporting, ada Inter tentunya. Ada Benfica, Salzburg, Atalanta atau Villarreal. Ini menarik, Bung. Kira-kira Bung sendiri dulu melihat potensi pertemuan City dengan beberapa tim tadi. Saya rasa City di babak 16 besar ini tidak menemui halangan berarti ya. Ya, karena memang dari segi apapun, dari segi permainan, kolektivitas, manajemen kepelatihan, kemudian pakem permainan, mereka sudah sangat-sangat di atas tim manapun ya. Bahkan Liverpool sendiri pun City masih kesulitan setengah level di atas Liverpool ya. Namun tinggal lagi di sini ada beberapa tim tradisional yang mungkin saja bisa untuk mengganjal laju City ya. Bisa jadi itu adalah ATM. Ya, langgaran final Liga Champions, kemudian juga Benfica 2 kali juara Liga Champions walaupun di zaman jadul ya, Bung. Nah, kemudian juga Inter Milan. Jangan lupakan juga 3 kali juara UCL, bahkan City sama sekali belum pernah menjadi juara UCL ya. Kemudian juga ada beberapa tim yang bisa saja bisa menghalang ambisi Guardiola untuk membawa City menjadi juara UCL untuk tahun pertama ini. Oke. Kali pertama.
Jadi saya menarik di sini, saya lihat ada Inter tentunya ya yang 2010 bersama Jose Mourinho mendapatkan treble seperti itu. Jadi benar yang mengatakan Bung Ihsan tadi, bisa jadi faktor pengalaman lah dan faktor mental juga berbicara di sini, karena City sama kita ketahui belum pernah mengangkat si kuping lebar karena seperti itu ya. Saya mau mengeksplor ke Anda Bung terkait Inter Milan. Seandainya City bertemu dengan Inter Milan, pendapat Anda apa yang harus dilakukan oleh Simone Inzaghi untuk meredam City dengan gaya Inggris? Ya, beberapa match ini saya melihat Inter ini sudah merubah pola permainan yang selama ini mereka lebih delay, lebih menunggu, memanfaatkan lebar lapangan dan memanfaatkan sayap untuk menyerang ya. Kali ini mereka sudah bisa memanfaatkan 3 orang, Hakan Çalhanoğlu, Barella dan Brozovic untuk bermain tiki taka di tengah ya. Ini adalah sebuah hal yang positif. Sampai dikatakan Simone Inzaghi Ball ini adalah dekat-dekat ke Sarri Ball juga. Namun ya ini hampir sama dengan City. Saya rasa apabila City bertemu dengan Inter harus lebih menahan diri untuk bermain ofensif. Itu catatan juga ya. Betul. Karena ini kita tahu sendiri City untuk penguasaan bola luar biasa. High pressing yang tinggi ya. Inter juga memiliki high pressing yang tinggi, namun tinggal lagi perihal emosional yang harus dikontrol. Itu Barella Bung. Barella emosional sampai meninju betis dari pemain Real Madrid. Itu merupakan hal yang negatif saya rasa. Dan itu harus jauh-jauh dibuang oleh Inter sendiri. Walaupun sebenarnya Inter Milan bermain baik sekali di tangan Simone Inzaghi. Bung. City versus beberapa tim tadi, kira-kira Bung, yang dianggap tidak terlalu menyulitkan, katakan seperti itu, di antara beberapa tim ini bagi City, selain katakanlah tadi Inter sama AC Milan. Di awal saya katakan ya City tidak akan kesulitan melawan tim manapun ya dari semua runner up yang kemungkinan besar ini ya. Tapi mereka beruntung tidak punya kesempatan melawan Chelsea karena memang ada nation protection ya. Betul. Jadi bisa saja ya City dengan mudah untuk melenggangnya ke babak quarter final. Lawan besar gitu ya. Kita berikutnya potensi pertemuan antara Liverpool sang juara grup yang kemungkinan akan bertemu dengan PSG, Sporting, Inter juga ada ketemu lagi. Kira-kira Bung, Liverpool versus tim-tim yang akan menjadi calon lawan ini. Di antara beberapa nama tim ini. Di sini ada nama PSG ya, Bung. Ada PSG, ada Inter juga, ada Benfica juga, bisa jadi Atalanta juga ya, apabila bisa menang lawan Villarreal nanti malam. Itu adalah beberapa tim yang bisa menyulitkan Liverpool ya. Yang kita tahu juga ya beberapa musim Atalanta. Apalagi PSG ya, yang dihuni para individual yang luar biasa ya. Betul sekali. Ya, Liverpool ini dilawan dengan pemain-pemain individu ya. Bisa jadi Kylian Mbappe, Neymar, Messi dan beberapa pemain PSG yang bisa menjadi penentu dan memecah deadlock untuk PSG. Namun secara permainan dan juga high pressure yang tinggi dan sangat menyulitkan perkembangan permainan setiap lawannya, Liverpool ini memiliki garansi yang luar biasa. Dan sangat-sangat mungkin dia akan sama seperti City juga, menurut saya tidak menemui kesulitan yang berarti untuk bisa melangkah ke babak quarter final. Sekalipun PSG diperkuat oleh trio yang luar biasa seperti itu ya. Karena sudah tahu juga Liverpool di musim juara waktu itu bisa berkata banyak walaupun ada Messi di sana. Kita berikutnya potensi pertemuan sang juru taktik yang sedang naik daun bersama timnya Ajax ya. Erik ten Hag akan berhadapan mungkin juga dengan beberapa tim. Saya lihat di sini Bung ada PSG, ATM juga, Inter juga, dan Chelsea. Katakan seperti ini. Ini menarik ini Bung. Ajax versus tim-tim yang seperti ini. Di babak ini Ajax harus membuktikan ya ini karena memang ini bukan babak knockout, ini bukan seperti babak grup ya. Di mana di sini para pemain ataupun tim yang berlaga di sini adalah berorientasi pada sisi pragmatis ya. Betul. Di mana tim lebih mengutamakan kemenangan dibandingkan permainan cantik ya. Jadi sisi taktikal sangatlah berpengaruh dan sangat menentukan pada fase ini, Bung. Di mana Ajax dengan sepak bola menyerang akan
dilawan oleh tim-tim yang tentunya akan bermain lebih ke belakang. Oke. Ya, membiarkan Ajax untuk menguasai bola. Ya, kira-kira Ajax ini dengan sistem permainan bersama Ten Hag ini apa kelebihan dari tim ini kalau dari segi pandang? Ya sudah jelas adalah total football ya. Mereka memiliki pakem total football Johan Cruyff ya, di mana kolektivitas kemudian pemain itu terorganisir dengan baik tanpa mengandalkan beberapa pemain-pemain yang menjadi andalan, walaupun ada Sebastian Haller juga, ada Berghuis juga ya, sayap kanan Ajax dari Brazil ya, ada kemudian ada penjaga gawang dan back yang luar biasa juga dari Ajax. Yang pasti tim ini sangat terbentuk rapi di bawah asuhan Ten Hag seperti ini. Oke, menarik juga ini untuk potensi pertemuan Ajax dengan tim-tim tadi. Oke Bu, kita ke sang pengalah dari Inter Milan 2 hari yang lalu, yaitu Real Madrid yang cukup perkasa di Liga Champions dengan koleksi trofi yang cukup banyak juga, mental yang luar biasa. Bertemu PSG kira-kira Bu, Real Madrid tanpa Ramos, Pergi dengan Ramosnya, katakan seperti itu. Kira-kira Bu? Kalau saya melihat Real Madrid di grup E ini, Inter Milan sebenarnya tidak kalah dari segi permainan. Real Madrid. Saya katakan Real Madrid itu biasa aja. Kalau kita lihat dari biasa saja. Bahkan mereka tidak tidak terlalu ngotot dalam permainan tersebut ya. Tapi memang mereka memiliki pemain-pemain yang efektif, kemudian bisa menentukan dalam posisi apapun ya. Contohnya Toni Kroos, dari tendangan jarak jauh bisa gol. Iya, betul sekali. Dan gol-gol seperti Marco Asensio juga ya, seperti gol melawan Inter langsung pressing ke kiri ujung gawang. Itu efek-efek kejut yang bisa menentukan bagi Madrid ya. Namun ketika mereka akan melawan tim-tim yang lebih superior ya, itu mereka harus berpikir 2-3 kali untuk bisa melangkah ke babak berikutnya. PSG menunggu mereka, PSG. Dan Chelsea pula ya. Di sini ada Chelsea dan Atletico. Iya, pemain yang tim yang memiliki kedalaman skuad yang luar biasa. Ini tentunya alamat berbahaya bagi Madrid apabila tidak mempersiapkan match ini dengan sepenuh hati, dengan sepenuhnya. Yang pasti Carlo Ancelotti akan berupaya ya untuk meredam beberapa tim-tim kuat seperti ini. Dan track record dari Real Madrid 2 tahun ini mereka selalu gagal di babak 16 besar ya. Betul sekali. Sampai akhirnya Ancelotti datang ya. Ini awal pembuktian Ancelotti bisa membawa Madrid melangkah jauh setelah Zidane ya. Itu terakhir Madrid bisa survive. 2 tahun ini mereka selalu gagal. Menarik juga, kita tunggu kiprah Real Madrid berikutnya. Apakah nambah si kuping lebar lagi atau bagaimana gitu ya. Berikutnya ada superior dari grup apa ini ya? Ada Bayern Munich versus PSG. Kebetulan untuk Jerman hanya satu-satunya bisa lolos. Jadi sudah pantas ya kita bilang Farmer League ya. Sudah pantas ya. Liga petani ya. Dan di sini memang nampak sekali memang penurunan kualitas dari Liga Jerman sendiri ya. Karena banyak pemain-pemain yang sudah dieksploitasi ke Inggris juga, ke beberapa klub di La Liga juga ya. Artinya bahkan Erling Haaland juga hampir mungkin nasib Lewandowski katakan gitu mungkin akan beranjak ke klub IPL atau La Liga ya. Artinya di sini Bayern akan berusaha untuk menjadi delegasi satu-satunya Jerman yang mampu berbicara banyak di UCL musim ini. Namun memang kita ketahui Bayern is Bayern, Bayern selalu bisa menang dengan skor telak. Bahkan tim sekelas Barcelona baru dihantam 0-3 dan membawa mereka masuk ke Europa League untuk pertama sekali, for the first time semenjak 2002-2003 Barca turun di Europa League. Tidak diberi ampun oleh Munchen. Sekalipun sudah lolos. Betul. Ini Julian Nagelsmann kalau menurut Decul para Decules sangat keterlaluan kalau menurut. Tapi itulah bentuk profesionalitas beliau menurunkan tim yang katakanlah tidak seperti laga MU ya. Berbeda. Ditambah Benfica juga bisa menang ya. 2-0 sehingga akhirnya menyalip Barcelona untuk posisi kedua.
Kira-kira Bung, Bayern Chelsea ini menarik juga ini Bung. Bayern Chelsea. Chelsea kemungkinan. Ini ada nostalgia juga antara Chelsea dan Bayern. Ya, Chelsea sebagai juara bertahan tentunya Ya. memiliki motivasi khusus untuk mempertahankan gelar. Ya. Walaupun ya bisa dikatakan tim-tim tahun ini lebih siap Ya. untuk kompetitif di UCL musim ini ya. Oke. Tidak seperti tahun lalu di mana era Covid ya banyak tim-tim yang kurang persiapan. Ya. Kali ini mereka sudah spirit, ditambah lagi ada dukungan supporter juga di stadion. Oke. Home away. Terakhir nanti saya akan coba sama Bung Iksan ini menanyakan atau memberikan prediksi tim mana saja yang akan lolos 8 besar. Tapi sebelum itu ada lagi Man United. Jangan dilupakan Bung. Ya, sebagai ada juga juara grup. Lille dan Juventus nanti Bung. Ya. Nanti ada PSG juga kemungkinan yang akan menunggu ATM atau Atletico Madrid, Sporting, Salzburg. Oke, kira-kira ya. Ya, saya entah kenapa feelingnya MU melawan Inter Bung. MU melawan Inter. Oke. Kalau sempat terjadi pemirsa, ini kita ada giveaway kayaknya. Oke, silakan Bung. Iya, silakan. Karena ini menyangkut apa juga ya? Para HF di sini juga gitu. Iya, tapi tetap menunjuk tinggi sportivitas Iya, dan betul netralitas ya Bung. Ya, kita dulu jangan ke Inter dulu, Bu. Kita ke PSG dulu. Siap. Ya, silakan. Kira-kira MU PSG. MU PSG ya dengan Ralf Rangnick ya, saya rasa ada harapan baru ya. Namun semalam mereka bermain imbang di Old Trafford melawan Young Boys, itu menurut saya walaupun mereka menurunkan tim lapis kedua, namun seharusnya. itu tidak semestinya imbang. Ya, saya rasa ya harus bisa mengunci kemenangan ya. Melihatkan lah seperti itu. Dan untuk merevans kekalahan mereka di Young Boys. Artinya kalau dari rekor pertemuan dua tim ini MU belum pernah menang. Ya. Ya itu fakta Itu ya. yang Itu jadi fakta ya. catatan itu ke jadi depannya. Ya. Oke. Jadi saya katakan MU memang harusnya menang gitu. harus lebih nge-push lagi ya. Oke. Sebenarnya kesempatan juga untuk MU ya. Iya, memanfaatkan momentum kemenangan di Liga Inggris juga ya. Iya, betul. Dan mereka harus sadar bahwasanya mereka membutuhkan motivasi ekstra untuk bisa lebih survive ke depan. Oke. Namun semalam saya sangat menyesal MU harus imbang. Itu jujur aja. Iya, betul sekali. Tambah lagi selaku fans MU lah katakan seperti itu. Kita juga cukup pusing juga melihat apa maksud dari seorang Rangnick memainkan bahkan Nemanja Matic dijadikan sebagai center back. Ya, saya rasa mungkin mereka juga ingin juga fokus ke Liga Inggris ya, di mana Liga Inggris yang sangat kompetitif ya, di mana jarak kepada tim 2-3-1 itu ya bisa dikatakan tidak terlalu jauh ya. MU sangat berpotensi untuk bisa naik ke 4 besar. Karena sekarang ini posisinya di luar 4 besar, Bu. Di mana Arsenal, kemudian juga West Ham United masih berada di atas. Itu merupakan sebuah tantangan tersendiri untuk Rangnick bisa survive kayak MU musim ini. Ini kita menarik juga lihat sepak terjang dari Ralf Rangnick ini, apakah yang akan dilakukan di 16 besar nantinya. Tapi Bung, kita langsung dulu ke MU versus Inter. Kalau seandainya bertemu dua tim ini, Simone Inzaghi akan berhadapan dengan gegen pressing ala Rangnick. Saya rasa Inter tidak terlalu dalam hal kolektivitas ya. Saya rasa Inter ini tidak kalah. Kalau kita tarik ke sejarah dulu pertemuan dua tim ini, sejarah memihak MU. Namun melihat timnya Inzaghi ini bukan timnya Conte yang bermain gerasa gerusuk. Mereka lebih elegan. Pemain-pemain seperti Dzeko yang tidak membutuhkan power sedikit pun untuk mencetak gol ya, dengan kelas khasnya, dengan stylishnya dia bisa mencetak gol yang bisa dikatakan gol kejut. Bahkan boleh menjadi perdebatan juga lebih bagus Dzeko daripada Lukaku. Ada yang seperti kemudian kinerja di tengah juga Inter sedikit unggul saya rasa, karena memang mereka memiliki gelandang-gelandang yang berfighting spirit dan memiliki high pressing yang tinggi, tenaga kuda yang luar biasa. Kita melihat bagaimana Rangnick meramu MU ke depan, dan saya rasa potensi MU untuk naik ini sangat besar sekali. Bisa jadi ketika mereka bertemu nanti, apabila bertemu ini akan partai yang seimbang untuk kedua tim. Yang pasti ini akan menyajikan beberapa laga yang cukup cukup berkhas bagi pelatih. Tapi memang plusnya untuk MU ini Bung adalah adanya Mister Liga Champion dari diri Cristiano Ronaldo. Siapapun pasti setuju ya, pemirsa sekalian. Yang bisa cetak gol kapan saja. Yang bisa menentukan di partai-partai krusial seperti ini.
dan terakhir kita coba Bung. Ini dari potensi pertemuan sudah kita bahas tadi panjang lebar juga, lumayan alot ya. Juventus Bung, jangan lupa dulu. Ada satu lagi. Juventus. Oh ya, ada Juventus. Juventus ini nggak bisa dilupakan Bung. Walaupun di Serie A mungkin tercecer. Oke, sinyalnya tua. Yang katanya ini mohon maaf dulu, banyak sekali perdebatan. Selalu dibilang badutnya UCL. Ini saya rasa saya kurang setuju kalau untuk itu. Karena kita itu tadi semalam ini ya saya jangan-jangan. Nah ini. Jadi akhirnya tim Italia mampu menjadi juara grup dalam fase grup C, dan yang melakukan itu adalah Juventus. Oke. Di mana fans Milan, Inter Milan selalu mengejek Juve ini. Iya betul. Yang UCL ya katanya kan, yang selalu gagal, badutnya UCL, tim napi dan lain sebagainya. Saya rasa itu merupakan hal yang berlebihan karena bisa dikatakan Juventus inilah yang mengatur koefisien Serie A sehingga Serie A bisa mengirimkan 4 wakil kembali di Serie A. Di Liga Champions, di setiap Liga Champions berapa musim ini, akhirnya Italia bisa mengirimkan 4 wakil. Itu tim-tim Serie A wajib harus berterima kasih kepada Juventus di sini. Nah, peluang untuk di babak 16 besar juga mereka berpotensi melawan tim-tim yang bisa mereka kalahkan. Saya katakan jika melawan ATM, Sporting, Benfica atau bahkan Salzburg ya, itu sangat mungkin bisa. Juventus bisa menggaransi 8 besar. Kecuali nanti mungkin akan bertemu dengan tim-tim kuat seperti PSG katakan. Dan bahkan saya katakan Juventus lebih berpeluang dari Inter Milan untuk lolos ke babak 8 besar. Melihat jujur saya katakan gambaran skuad saat ini dan mentalitas sepak terjang bisa mengkudeta Chelsea di menit terakhir ya. Chelsea pun gagal melawan Zenit semalam 3-1. Kita lihat Bung, ini ada beberapa tim ya yang katakanlah akan lolos ke 8 besar. Tapi saya sebelumnya Bung mau ke Bung Ihsan dulu mengeksplor terkait tim satu kota Inter Milan, yaitu Milan. Apakah memang beliau ini memiliki peluang waktu untuk lolos ke 16 besar atau memang hanya segitu kemampuan untuk Milan saat ini? Mengingat Liga Italia masih dikuasai AC Milan. Iya, di Champions League adalah tim juara ya Bung ya, betul. Diisi oleh tim juara dan memiliki mentalitas pemenang ya. FC Porto adalah juara Liga Portugal. Kemudian juga Atletico Madrid adalah juara. Juara Liga Inggris. Liga Inggris, Liga Spanyol ya. Kemudian Liverpool juga juara dan sekarang juara permainan di Liga Inggris. Memiliki pola permainan yang jelas ya dalam Jurgen Klopp ya. Saya rasa Milan ini tahun ini memang sangat wajar untuk di posisi buncit ya. Saya katakan seperti yang sudah kita bahas juga di video sebelumnya. Tapi memang yang positifnya dari Milan ini adalah mereka tidak kalah dari segi permainan Bu. Terbukti memang semalam lawan Liverpool mereka kalah penguasaan bola sekian persen. 48% dibanding 50%, artinya ada perimbangan. Namun dari efektivitas serangan dan merangsek langsung ke kotak penalti itu yang masalah. Liverpool ini dengan pemain-pemain TK-nya itu katanya pemain-pemain PAUD-nya katanya ternyata bisa untuk mengimbangi permainan Milan. Namun sebenarnya Milan udah kena mental duluan. Liverpool sudah di atas angin, Milan sudah kena mental sehingga di bawah pressing yang sangat luar biasa sekali. Saya rasa tahun depan Milan pasti bisa lebih hebat lagi. Menarik juga karena Italia tentu butuh tim-tim yang bisa lolos lebih banyak lagi dari musim ini. Oke Bung, terakhir kita menakar Bung tim-tim yang akan lolos 8 besar. Bung Ihsan dulu. Pertama, nomor 1 gitu. 8 ya. 8 besar. Pilih City, 2. Kemudian Liverpool, kemudian Real Madrid, 3, 4. Kemudian Bayern, Man United. Ini mungkin penghibur atau gimana? Saya tidak. Objektif ya. Juventus 6. Inter. Dan terakhir PSG. Ini kalau saya lihat tim-tim besar semua Bung ya. Iya, tapi asalkan tidak saling bertemu maksudnya. Seandainya tidak bertemu. Jadi saya rasa di sisi runner up ini potensi untuk masuk paling ada pada Inter, PSG dan Chelsea saya rasa ya. ATM saya kurang mengapresiasi pemain ATM karena tim sekelas Milan aja bisa. Mereka jauh di bawah Milan kalau dari permainan.
Kemungkinan bisa mereka kalah. pelatih sudah lama Siapa jabat di sini. ini belum tahu lah gimana. Nah, ini sama ada Jose Mourinho juga. Iya, betul sekali. Mourinho Dan terbaca ya. pragmatis. Oke. Ya. Tidak sama sekali tidak menghibur, sama sekali tidak memiliki konsep yang jelas. Oke. Namun lebih pragmatis, bertahan, parkir pesawat. Oke. Dan fight-nya luar Siap. biasa. Oke. Kalau untuk menakar juara saya rasa masih jauh mungkin. Belum berani juga ya. Oke, nanti kita coba review 8 besar, hasil 8 besar barulah situ nampak nanti untuk peluang lolos semifinal. Masih panjang, Bu. Tahun depan. Tahan dulu, oke? Mungkin itu juga pembahasan kita hari ini. Mungkin ada yang belum sedikit untuk tambahan terkait UCL ini. Nah, saya rasa itu aja. Bu. Oke. Tinggal lagi ya kita harus objektif di sini ya. Oke, Bahwasanya betul. tim yang memiliki permainan yang jelas di UCL musim ini adalah pertama adalah Bayern Munchen ya, The Bavarians ya. Kemudian yang kedua adalah Liverpool dan Manchester City. Tiga tim ini adalah tim yang sangat dijagokan Ya. dan sangat-sangat pantas berada di final. Salah satu dari mereka. Menarik. Menakar peluang 16 besar tim-tim UCL yang sudah lolos. Kita masih menunggu Atalanta versus Bung Villarreal. sendiri. Kalau untuk juara masih jauh kayaknya, Bu ya. Tiga tim. Oke, 3 tim saya pilih yang pertama pastinya Bayern Munchen, Ya. Liverpool, Manchester City. Bisa berbicara banyak di 16 besar. Sama Bung. Sama ya, siap. Saya rasa ini tidak akan terlalu jauh dari pemirsa. Oke, mungkin itu dulu pembahasan kita hari ini. Semoga menghibur. Jangan lupa jaga kesehatan Anda karena masih banyak match yang lebih seru tentunya di UCL 2021. Akhir kata, salam hormat kami, salam Hayden Fans Channel. Bye bye.